Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, saya turunkan, mohon maaf. Ya, silakan Bang Tia. Iya, selamat sore Bang. Soleh. Siang-siang ya. Selamat siang. Oh, sorry. Ya, bahasa apa ini Bang? Aduh, karena Nggak ada tema juga. Kemana aja perginya kita, ikut aja. Kemana saja. Bebas. Mau bahas rak telur juga boleh. dari Bang Zuma lah, dari Bang Zuma. Karena kemarin saya jadi langsung nanti diturunkan aku jadinya orang Bang Zuma aja yang bertanya lah. Oke, Yesus itu ada berapa Bang Yesusnya? Yesus satu. Yesus satu. Di dalam pengajaran Lukas 22 69 di situ dikatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan yang berbicara itu Yesus juga. Di dalam Lukas, Iya, Yesus juga yang mengatakan itu atau si Lukas? iya, Yesus juga yang mengatakan bahwa sekarang ini Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi artinya Yesus bilang bahwa anak manusia atau dia duduk di sebelah kanan Allah Bukan yang Maha dia, Kuasa di sorga. iya, iya. Itu gimana Maksudnya itu, Yesus Bang? bilang, saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga lah istilahnya. Karena yang Maha Kuasa di sorga Allah Bapa biasanya kalau disebut oleh orang Kristen. Bapa di Iya, sorga. tapi dia tidak mengatakan dia mengatakan Yesus sudah duduk di samping kanan Bapa yang Maha Kuasa. Itu kata dia. Jadi di ayat itu enggak kalau kayak gitu. Cuman kalau ada ayatnya biar kita apa Bang? Cuman kalau yang setahu saya bahwa memang kalau yang murid-muridnya memberi kesaksian bahwa betul Yesus setelah dia melakukan penyucian dosa, dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang berbicara di situ adalah oknum yang sudah ditangkap, sedang disidang. Disidang oleh tentara Romawi, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Kalau Apakah itu pas ditangkap, itu Yesus bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha bukan mulia akan. di sorga. Nah, Bukan akan, tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Sementara yang berbicara ini adalah Yesus yang sedang disidang. Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kata tentara kepada satu mahkamah agama. Dia bilang, ya itu kau yang mengatakan, bukan aku. Kamu yang bilang. Mulai sekarang, kata Yesus, mulai sekarang, kata oknum yang dikira Yesus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. sudah duduk, pas kita baca ayatnya dulu Bang. Kalau sudah duduk ya, kita harus. Silakan. Saya belum pernah. Iya. Cuman saya cari-cari juga ayatnya. Cuman kalau di mana ayatnya itu Bang? Karena belum pernah ketemu saya waktu sudah duduk. Lukas 22 nomor 69. Itu pada saat disidangnya. Lukas 22 6 belajar itu. Lukas 22 69. Mulai sekarang anak dan sekalipun aku bertanya katanya jika engkau adalah Mesias kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Allah yang Oke. Tapi ada ada kata-kata mulai sekarang. Anak manusia sudah duduk di sebelah, mulai sekarang katanya memang. Dan memang dalam Alkitab memang yang disebut gelar anak manusia pasti menuju kepada Yesus. Ya, karena itu adalah dari kitab Daniel. Dan memang kesaksian seluruh murid-murid kalau di Injil-Injil mereka, mau juga yang mungkin tidak diterima Paulus,
adalah Yesus yang dibicarakan bahwa naik ke surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu berbicara tentang Yesus, Bang. Kan Ya, dia bilang mulai yang berkata mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang berkata konon Yesus. Jadi yang duduk di atas langit di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Sementara kata mulai sekarang. Karena memang kenaikannya ke surga itu dimulai setelah, artinya sebenarnya dalam artinya itu bahwa memang karena kenaikannya di surga adalah sudah dimulai ketika, artinya itulah awalnya. Bahwa karena janji setelah dia menyelesaikan Yesus belum mutar-mutar ini 40 hari. Yang ditangkap ini belum mutar-mutar 40 hari, tapi bahkan belum disalib. Dia sudah mengatakan mulai sekarang Yesus sudah ada di langit. Ini belum disalib ini. Bukan jalan-jalan 40 hari, Bang. Jadi sebelum dia jalan-jalan 40 hari, dia bilang kepada Maria, Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum pergi kan? Jadi ini siapa? Setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, kan gak lama itu. Terus ini siapa? Ini siapa yang berkata? Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang kan baru dikatanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya, sudah duduk. Berarti yang disalib siapa? Iya, Yesus. Tapi artinya kedudukan yang menaik dia ke surga itu dimulai dari situ, maksudnya bahwa akan duduk sebenarnya. Mulai sekarang sudah duduk di samping kanan. Jadi ini yang mau disalib ini siapa? Kan Yesus juga berkata di data lain, Lukas 9 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati di antara seluruh murid-murid Yesus? Di antara seluruh orang yang hadir pada saat itu. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Bukan, itu adalah Yohanes karena kepadanya diberitahukan tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya, itu tentang murid Yohanes itu. Makanya semua yang wahyu itu adalah tentang bagaimana kerajaan. Yesus sendiri yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim itu surga. Kerajaan yang menulis tentang kerajaan surga dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Itu kitab Wahyu. Di mana Yohanes? Di mana Yohanes melihat surga? Di mana kerajaan Tuhan itu dilihat oleh Yohanes? Bukankah data itu menjelaskan aku Yesus berkata kepadanya, dia yang menulis tentang gimana keadaan surga nanti. Sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Artinya gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada satu orang yang tidak mati sebelum orang-orang melihat kerajaan Elohim. Berarti orang itu masih hidup sampai sekarang sebelum kerajaan Elohim itu, artinya surga neraka itu kita lihat. Dia masih hidup sampai hari ini. Siapa di antara orang yang hadir di situ? Kerajaan surga. Yang maksudnya kerajaan Allah itu dinampakkan kepadanya tentang. Iya, siapa yang dinampakkan di situ, Bang? Berbicara tentang iya, siapa, Bang? Siapa? Yohanes di situ kan ada kata mereka, berarti banyak orang. Berarti ini berbicara mengenai hari kemudian, Bang. Di antara orang yang hadir, kan di situ banyak orang. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka, dan bukan yang tidak mati itu mereka lain mereka lain orang, itu maksudnya. Di antara orang yang hadir di sini, aku berkata kepadamu,
mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat Kok Anda kerajaan. mengatakan mereka tidak akan mati? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat mereka ini banyak orang kan? Iya, Pak. Nah, berarti Itu bukan juga Yohanes. Paulus Yohanes juga. siapa lagi? Yohanes siapa lagi? Yohanes itu kan diperlihatkan Yohanes kepadanya. siapa lagi? Bagaimana? Yohanes siapa lagi? Iya, kan di antara mereka ini kan murid-muridnya ada di situ kan? Iya, mereka melihat sebelum mereka. Artinya kerajaan Iya, yang Yohanes juga. terus Yohanes siapa lagi kalau Anda menafsirkan seperti itu? Iya, maksudnya kerajaan sorga itu. Artinya masih ada Iya, orang kan di yang antara hidup. orang-orang ini. Jadi termasuk Yesus nggak? di situ ya di antara orang ini pasti apa satu atau Termasuk Yesus nggak di situ? maksudnya? Di antara orang yang hadir di situ Yesus Kan hadir Yesus juga nggak yang di situ? ngomong itu di antara Berarti orang-orang termasuk ini. Yesus nggak? Masa dia termasuk lagi dia? Lah, itulah Yesus yang ngomong saudara. di antara orang-orang ini. Itulah saudara, itulah yang dikatakan. Yesus yang Aku berbicara berkata di antara kepadamu orang-orang sesungguhnya di antara orang, di antara manusia yang hadir di sini itu kode. Siapa di antara manusia yang hadir di sini yang panjang umur, yang tidak mengalami kematian? Itulah dia yang dinubuatkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak mengalami kematian. Itulah yang dinubuatkan oleh Petrus, yang diceritakan oleh Petrus. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 22 tadi, mulai sekarang itu dalam bahasa Yunani itu non, berarti itu penekanannya bahwa dia sekarang ini bukan lagi di dunia, sudah ada di langit. Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Orang-orang itu yang menyangka dia Yesus. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ketika ada orang yang dianggap Yesus sudah ditangkap, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakangnya. Lalu melepaskan kain lenan, lari karena mau ditangkap. Pemuda yang menggunakan kain lenan itu siapa? Itulah Yesus berdasarkan Yohanes 13 nomor 4. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Yang lolos dari penangkapan seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia? Yesus. Makanya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Bung. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Yohanes 18 nomor 5, ketika tentara Romawi datang menemukan sosok yang mirip Yesus, mereka bertanya, Yesus itu yang mirip Yesus itu berkata, siapakah yang engkau cari? Orang-orang Romawi itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan, akulah dia, ditangkap. Itulah penyesatnya yang mengaku akulah dia. Itulah penyesatnya, itulah yang disidang. Itulah yang disangkali oleh Petrus. Karena memang Petrus melihat ini bukan guruku. Bukan guruku ini. Dia bukan guruku ini. Ini orang lain. Makanya dikatakan di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, memang sudah lain, tapi dianggap Yesus. Rupanya sudah lain, cuman dipaksakan oleh orang Kristen dianggap Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang datang kepada kalian. Yesus palsu itu. Baik, begitu di ayat saudara. Yang 69, di ayat 22 itu dulu, itu di bahasa aslinya sebenarnya. Ya, silakan. Ya, apoto itu kan apa namanya kalau dalam bahasa from now on also will be the son. Jadi ada katanya sebenarnya kalau di terjemahan LAI memang telah katanya, tapi kalau di bahasa apanya, kalau mungkin Bible Hub lah, kalau kalian buka di Bible Hub, ada bisa di sana interlinear dan buka apa namanya ada yang kan Ella ini menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, tapi kalau di bahasa Yunani artinya kalau di bahasa Inggris ini apa from now on also will be the son of man.
sitting. Jadi sitting ini apa? Duduk. At the right hand of the power of God. Jadi duduk di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau apa dalam LAI memang ya ada banyak, memang ada yang kurang-kurang di LAI. Tapi kalau artinya tadi kalau di Yunaninya itu Coba Anda tunjukkan kata pertama, kata mulai sekarang itu apa dalam bahasa Yunani? Apa merujuk masa akan datang atau masa sekarang? Coba Anda lihat. Saya bisa, bukan ada yang punya apalah, tinggal buka hub dan interlinear hub kan bisa di apa di Google. Iya, silakan aja. Coba aja buka, nggak apa-apa. Anda buka aja sendiri. Coba apa bahasa Yunani mulai sekarang? Apakah itu berbicara masa yang akan datang atau memang betul-betul terjadi sekarang juga? Iya, karena apa namanya? Kalau Emi di situ adalah berasal dari apa? Being katanya, have been apa namanya? Bahasa Yunaninya, Bang. Jangan bahasa Inggris. Iya, jadi ada apoto nunde estai. Jadi estai itu diterjemahkan will be. Kok apoto? Gimana ada apoto di situ, saudara? Apo itu from. Apanya? Iya kan, dari sekarang kan, mulai sekarang. Kalau di bahasa apanya tadi apa namanya? Mulai sekarang. Tidak Itu kalau ada di bahasa kata Inggris, apoto itu, nggak ada itu, Bang. coba dibuka. Nggak ada. Sekarang dibuka apa namanya? Mungkin semua yang nonton bisa bukalah di HP-nya dari Google internet. Ada yang bisa buka kamera di sini? Iya. Ustaz Coba Alis, kalau apa? Google Hub. Ustaz Alis, Kalau Bible Hub itu, Bung, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Tidak merujuk kepada sumber awal. Itu hanya bahasa Indonesia yang diibranikan atau bahasa Indonesia yang diyunanikan. Itu nggak bisa dijadikan. Itu untuk orang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia diibranikan sedangkan sumbernya dari sana? Kok jadi Bible Hub yang dijadikan sumber? Itu kan. Itu Silakan kan, yang buka kamera boleh buka Alkitab Sabda. Ustaz Felix monitor. Ustaz Sugi, assalamualaikum Ustaz. bisa Bible Hub, dari Bible Hub. Bible Hub itu nggak bisa jadikan rujukan itu, Bung, karena itu Indonesia diibranikan atau Indonesia diyunanikan. Apapun yang tertulis di dalam Indonesianya itu yang diterjemahkan. Iya, Kalau dari di situ bahasa Yunani itu kita tinggal lihat maksudnya. nggak bisa, nggak paham dia, nggak paham dia. Itu terjemahan Indonesia dialihbahasakan ke Yunani. Anda juga ongol-ongolnya dikit. Bagaimana bisa dari bahasa Indonesia? Ya, bagaimana bisa? Emang nggak bisa diterjemahkan Indonesia ke Yunani? Emang nggak bisa? Bisa, tapi maksudnya Ya, bisa, itulah Bible Hub. Bukan dimulai dari Indonesia lah. Lah, itu bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Yunani itu. Bible Hub itu. Jadi Lucu. sebenarnya kalau bahas apa kata estai di situ yang akan will be itu, jadi future indicative middle. Jadi itu adalah ini mau terjadi. Jadi makanya future Ini mau indicative middle. terjadi. Wah, pandai-pandaian kau. Makanya saya Pandai-pandaian dia. tinggal dibuka. Enggak, Iya, saya bukan Kristen yang bisa dibodoh-bodohi. Saya itu orang belajar, siang malam saya belajar. Sayangnya di sini ada saya lagi pada sibuk semuanya. Kalau ada yang bisa buka kamera saja, di situ Anda lihat di Alkitab Sabda di tahun 1974 itu jelas sekali di sana dikatakan nun. Nun itu berbicara masa sekarang, masa saat itu juga. Itu bahasa Yunaninya tuh. Jadi itu dikatakan Betul, nun. Apo, makanya itu yang aku baca tadi. nun. Apo, Nun itu artinya apa, nun? Nun artinya makanya apa? tadi di apa? Iya, nun mulai artinya dari apa? sekarang. Nah, sekarang. Tapi ada STI-nya depannya. Apa? Depannya apa? Depannya. Mulai sekarang itu langsung merujuk kepada hoyos. Hoyos itu anak. Mulai sekarang anak. Anak, berarti jangan tambah-tambahin. Kalau anak, hois antropos. Makanya saya baca. Iya. Iya. Non. Apotol nun.
Dari mana kau dapat apa Jadi, tahun itu kau apa tahun bilang apa tadi tahun? sekarang, Nggak ada itu. Jangan kau tambah-tambahin. From now on. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Bang, Jangan. semua dengar Kan di dulu. bahasa Indonesia pun ada mulai dari sekarang, sekarang itu Mulai belum. sekarang, Tapi mulai sekarang dengan sekarang itu sama aja. Cupu bahasa Yunaninya itu nun. Mulai sekarang dengan kata Beda sekarang lah, doang itu sama Sekarang itu aja. Cup, Tapi please. mulainya itu Ah, lucu makanya juga dari orang ini. sekarang sama enggak? Dari sekarang sama enggak? Sekarang Sekarang di dan situ dari sama sekarang enggak? itu sama. Sekarang Ya dan mulai ampun. sekarang itu sama. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang ini bisa hari ini Zuma, tapi kalau aku bilang dari sekarang ini dari kita ngomong ini, Iya, itu dikatakan apa di sana? Apa bahasa kan Yunani yang bisa ada di sana? dibedakan. Kalau dibilang dari sekarang Zuma bisa selagi kita ngomong ini, tapi kalau sekarang Zuma bisa hari ini maksudnya dari hari ini tadi dari pagi maksudnya itu makanya Loh, kok itu sekarang juga itu. Iya, justru itu akan membuat kamu lebih sulit lagi. Karena manusia yang sedang ditangkap ini mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk Ya. di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang itu kapan? Besok. Hei, Jadi kalau sekarang itu besok. Eh, Now on itu saudara. sekarang dulu di situ. Enggak, saya tanya dulu kau. Sekarang itu artinya apa? Besok. Makanya dibilang from now on also mulai dari from. Makanya ada estai di sini. Sekarang, ku tanya dulu. Sekarang itu maksudnya tahun depan. Sekarang itu maksudnya besok. Sekarang itu maksudnya 3 hari lagi. Gitu. Gimana ceritanya, Makanya saudara? di situ, Mak. Mulai dari Kata nun itu sekarang. Nggak usah terlalu jauh ente, saudara. Sekarang itu apa maksudnya? Besok. Hah? Kalau kita berdebat kalau sekarang betul memang sekarang, tapi ada Nah, yang ya mulai sudah. Berarti yang Anak berbicara manusia ini bukan ada. Yesus. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah. Berarti yang berbicara ini bukan Yesus, tapi orang yang dianggap Yesus. Begitu kawanku. Udahlah, lembutkanlah hatimu. Jangan kau tipu dirimu. Di situ orang yang disangka, pertama yang Anda harus lalui, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, ini oknum yang mengatakan sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia berkata, akulah dia. Berarti penyesatnya dia yang sedang ditangkap ini, sang penyesat ini. Jangan lihat 69-nya, Sang penyesat Bang. ini. Lihat 67, Bang. Sang penyesat ini dia sang penyesat inilah yang berkata yang sedang disidang itu. Bukan Yesus yang sedang disidang, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang masuk kuburan, yang keluar dari kuburan hari ketiga juga bukan Yesus. Kalian sangka Yesus. Nah, itu kelirunya itu di situ. Lihat Padahal 67-nya, Bang. Jangan 69-nya, Bang. Bung, Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31 coba. Jangan kita balik lagi. Kita balik Coba. ke bahasa Lukas saja. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14. Jangan 14. Bang. Jangan Yohanes. Namanya orang belajar. Ya haruslah. Coba kau baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Datang kemana? Ke Yudas. Berarti tidak banyak lagi waktu ketika iblis masuk ke Yudas sudah terangkat Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14:30 itu? Dia sedikit Kita balik pun Lukas dulu, Bang. Jangan abang balik lagi di Yohanes. harus. Kan kita ingin tahu kan saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kan Yohanes yang 14 disalib nomor itu 30. Di situ Yesus Kamu bilang mengatakan tadi
Iblis. Abang tadi bilang Lukas. Sekarang kita suruh balik Lukas, abang bilang jangan. Jangan di 69 bang, mulai dari 67. Sabar dulu. Saya masih uraikan dulu, nanti kembali ke situ. Tidak, karena abang tadi Ya sudah, kau ke gereja, ngapain kau di sini? Kalau tidak, kau nggak mendengarkan orang yang lebih paham Bible, kau ke gereja. Ya, kalau saya percaya Yesus, Yohanes. Ya sekarang kutanya samamu. Saudara Tian diam. Ya, Sekarang dengarkan saya. Apakah iblis berkuasa kepada Yesus? Tidaklah. Tidak. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis melampiaskan keinginannya merasuki Yudas terhadap tujuannya? Jangan. Hei, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 30. Dengar. Lembutkan hatimu. Jangan kau bantu setan untuk menyesatkan manusia. Lembutkan hatimu. Abang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis menyalibkan Yesus? Jawab. Kau itu pingin kali Yesus mati. Setanlah kau ini. Karena hanya setan yang mau Yesus mati. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblisnya datang merasuki Yudas, tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang disalib ya Yudas. Yesus tidak disalib. Karena iblis tidak berhasil sedikit pun menguasai Yesus. Berapa kali iblis kemudian mencoba Yesus tapi tidak berhasil. Sekarang dia mencoba Yesus melalui merasuki Yudas muridnya. Berhasil kagak? Alamak, teman-teman Kristen, lembutkan hati kalian sedikit aja. Abang yang lembutkan hatimu, biarlah terima Yesus, jangan terlalu putar-putar. Nenekmu kiper, siapa yang mau menyembah setan? Saudara, kutanya dulu samamu, ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak iblis? Oh tidak. Tidak, berarti Yesus disalib gak? Yesus disalib. Berhasil dong. Itu rencana Allah. Rencana Allah Tuhan bahwa lagi Yesus harus fitnah lagi disalib Tuhan. supaya umat manusia Tuhan lagi yang fitnah sekarang nih. Coba kau tunjukkan di mana rencana. Coba di mana rencana Tuhan? Di mana rencana Tuhan membunuh orang benar untuk pelaku dosa? Di mana tertulis? Ya itu yang mati kan siapa? Yang mati itu pelaku dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Salah bang. Loh, kok salah? Sudahlah bang Suma. Apa yang sudah? Jangan kau yang terlalu sudah. Menafsirkan Kau ikut ketahuan. Semakin jangan kau ajak saya berdebat, ayat, semakin kau ajak saya berdiskusi, semakin saya telanjangin kalau agamamu itu penyembah setan. Paham? Biarlah anda mau menelanjangi siapapun tidak apa. Ya itu fakta kan? Ada data di dalam Bible. Yesus berkata, Yesus berkata, tidaklah banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Jadi yang berkata-kata kepada ya jangan kau bicara sendiri bos. Tidaklah. Ya kau ngapain kau curhat? Kau jangan bicara sendiri lah. Kita ini sedang membela Yesus yang kau fitnah jadi terkutuk. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Nah sekarang kau memaksakan dirimu Yesus dikutuk. Saya tidak. Saya memaksakan Yesus itu tidak dikutuk. Berarti roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu di saya atau di Anda? Hah? Kau pingin kali Yesus dikutuk. Kau pikir kutukan Tuhan itu bagus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran yang diutus oleh Tuhanku datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Ini saya sedang berupaya dari pitnahan-pitnahan kau terhadap Yesus yang mengatakan Yesus pasti dikutuk, ditelanjangin, ditombak segala macam. Mana roh kebenaran yang ada dalam tubuhmu itu? Kok kau memaksakan kemudian Yesus ini menjadi manusia dikutuk? Yesus itu manusia suci, makanya dia mengatakan, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 mulai dari 37 ketika orang-orang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu.
Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah iblis? Karena Yesus tidak mungkin dibunuh oleh setan. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Maka Yesus itu bersih dari fitnahan. Dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Bersih Yesus dari fitnahan-fitnahan keji seperti itu. Makanya yang kau sembah itu adalah Kristus palsu yang memang mau disembah. Coba kau baca di dalam Galatia. Sorry teman-teman, jangan nelpon dulu. Ya, coba kamu baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah, dan supaya dia disembah, dia memakai nama Yesus. Iblis kalau pakai nama bom-bom mau nggak disembah? Tidak. Akulah bom-bom yang kau aniaya, siapa yang menyembahnya? Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, maka orang-orang cuples, tukang tahayul, yang mau hidup seenak perutnya saja, yang tidak mau diatur oleh Tuhannya, akan menyembah kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan tanpa ada syarat. Paham? Berarti Bang Zuma, ini abang abang kalau dia siapa minta ini disembah turunin itu aja adalah bukan ya, dari Tuhan, mungkin ya. macet Lah, dia. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan membunuh siapapun yang tidak menyembahnya. Tanganmu sendiri apabila emakmu, bapakmu, saudaramu laki-laki yang mengajakmu untuk menyembah kepada ilah lain selain diriku, kau dengan tanganmu sendiri yang harus membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan kau sembah selain aku. Aku yang pantas kau sembah, bukan yang lain. Bahkan Yesus mengatakan kepada iblis, hanya kepada Tuhanmu saja Allah yang harus kau sembah, jangan yang lain. Tuhan minta disembah wajar, tapi ada juga satu yang minta disembah, yaitu setan. Setannya di dalam Lukas 4 nomor 7 minta kepada Yesus agar Yesus menyembah dirinya. Zuma, sebenarnya Tuhan dalam orang Yahudi sebelumnya tidak minta disembah. Kata siapa? Kata siapa? Hukum pertama itu apa? Jangan ada ilah. Dengar, jangan ada ilah lain. Apa maksudnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, aku pencemburu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebelumnya, dengar dulu, sebelum dia ketemu Musa, dia tidak pernah seperti Allah, seperti iblis, sembah aku. Karena sekarang yang minta Oke. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Iya, siapa? Ya karena dia tunjukkan mukjizat. Karena bisikan Yesus yang datang kepada kalian untuk menyembah dirinya. Makanya kau sembah Yesus itu. Tetapi dalam Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Iblisnya datang memakai nama Yesus supaya iblis ini mau disembah. Sekarang Yesus asli minta nggak disembah? Tidak. Nah, berarti yang datang kepada diri kalian. Dia bangkitkan orang mati. Dengar. Orang-orang menyembah dia jadinya. Kamu mengatakan bahwa kepada malaikatnya, tapi dia minta disembah, tidak punya bukti kepada rasulnya. Itulah iblis. Bagus, pintar berarti. Nah, kalau kau lihat nih, punya bukti sama sekali melalui rasulnya, tidak pernah bangkitkan apanya, tapi ini datang rasul ini, enggak, ini Allah membangkitkan orang mati, tapi tidak pernah dia buktikan. Itulah iblis, itu yang datang kepada Yesus. Minta disembah, aku akan. Sekarang begini. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada siapa? Bantian. Tunggu, saudara Aldi, diam dulu. Saudara Tian dulu. Yesus mengajarkan umatnya menyembah kepada siapa? Iya, menyembah kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan ente menyembah kepada Yesus? Ya dia disembah karena dia Tuhan, dia tunjukkan buktinya. Iya, saya tahu. Karena kau menuhankan dia. Saya bertanya sama saudara, siapa yang membisikkan hatimu melangkah ke gereja menyembah yang namanya Yesus? Siapa? Konsep Tuhan dalam
Saya tidak tanya konsep. Saya tidak tanya konsep. Yang saya tanya, bisikan siapa? Dengar, bisikan siapa yang muncul dalam hatimu, yang menggerakkan hatimu melangkah ke gereja menyembah sosok yang mengaku Yesus itu? Itu bisikan siapa? Tidak ada yang menggerakkan Zuma, tapi karena jadi kau datang ke gereja itu karena kau dalam keadaan mabuk. Kau ke gereja dalam keadaan tidak sadar. Kamu sudah jadwalkan, kau jadwalkan kemudian setiap minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu. Kau pikir tidak ada yang bisikkan kau untuk melakukan itu? Kau gila kah? Karena dia pernah membangkitkan orang mati, Zuma. Dia tunjukkan saudara, dengar. Alasanmu menyembah dia karena dia pernah membangkitkan orang mati. Kubantah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar. Yesus membantah itu, Bung. Yesus yang manusia membantah itu. Dia membangkitkan orang mati. Apa alasannya? Yesus berkata, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, di antaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan. Dah, tamat kau di situ kan? Berarti bukan itu yang menyebabkan kau menyembah Yesus, bukan. Tapi ada kekuatan goib, ada kekuatan gelap yang membisikkan jiwamu, pikiranmu untuk kau melangkah ke gereja menyembah dirinya yang bernama Yesus Kristus itu. Itu fakta, itu real. Itu yang namanya iman, Bang Suma. Ya itulah yang kukatakan, saudara. Itulah yang kukatakan samamu. Kalau engkau berbicara iman yang benar, saudara Mena, kalau engkau berbicara mengenai iman yang benar, apa yang kau lakukan dalam prosesi agamamu itu kudu wajib punya perintah dari Yesus. Ada perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Lalu bisikan siapa yang menyelimuti kalian, wahai saudara-saudaraku Kristen, sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Katakan kepada saya, siapa yang membisikkan kalian dari alam gelap, yang memerintahkan kalian ke gereja ibadah minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Siapa yang membisikkan secara berjamaah kepada kalian? Jawab. Ingat kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang yang mengaku Yesus Kristus itu Anda. Saya tidak menyesatkan karena saya tidak mengikuti Yesus Kristus. Sekarang coba Anda dengarkan. Saudara, coba Anda dengarkan sama saya. Iblis itu merasuki orang lewat hati atau lewat mana? Lewat pikiran atau apa? Kuasanya Zuma. Makanya kenapa kan saya sudah menyembah Yesus? Saudaraku Tian. Tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Karena dia datang menyelamatkan Zuma. Saya tidak tanya itu, Saya tidak tanya alasanmu kenapa kau menuhankan. Saya sedang bertanya, semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Bagus. Berarti kenapa kau menuhankan dia? Terus kenapa kau menuhankan dia? Kalau ternyata segala mujizat yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya utusan. Tapi kamu bilang tadi saksinya bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi. Siapa nabi palsu? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus?
Siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mujizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Yesus. Dengar, tadi kau mengatakan aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang membangkitkan orang mati itu Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Cupu. Sekarang kau lari kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa, kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan saya, menurut kepalamu, menurut isi kepalamu nih, mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Mana yang banyak melakukan mujizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Hei, jawab. Yang mana yang apa ini Zuma? Yang mana yang apa ini? Yang mana yang apa ini? Dengar, Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, yang mana yang banyak melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu ayat, baca dari depan. Jawab dulu, jangan mencet kelereng. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan, karena Tuhan apa? Udah selesai. Hanya ada kebalikannya. Oke, udah selesai. Sudah selesai. Segala pekerjaan yang Yesus lakukan, bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclo. Kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas. Kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan? Karena ada kekuatan gelap. Karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan kau menyembah yang namanya Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu fakta. Kami sembah tapi kami tidak teriak-teriak. Ayo gantian, kita gantian. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak. Disuruh nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bible. Biblemu mengajarkan kau itu harus menyeru, memanggil Tuhan dengan teriak. Kamu itu membaca jangan satu-satu ayat. Kalau sudah ditunjukkan data kamu itu kalau membaca Bible jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berteriak dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Pendetamu kau suruh hadapi saya kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Yesus itu Tuhan. Apa yang merasuki kalian? Ayo. Silakan. Yang merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Ayo. Ajaran Nabi Musa tidak mungkin. Ayo. Ajaran Tuhan Elohim tidak mungkin. Satu-satunya kandidat yang membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu. Di masjid apakah Ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Membaca Quran nama Yesus? Atau di gereja pungut? Cuma bukan memakai nama Yesus, cuma mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Mulai dia adalah ngaco. Yesus. Mulai ngaco. Jangan terbalikan apa. Iya, Bang Sumai ini. Otaknya longor, otaknya ngepet, otaknya oten kayak per mobil truk, dibaca dalil pun tak mempan, karena dalam dirinya ada si bilisi sang pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku, namaku, namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada yang membawa Coba abang, saya minta abang. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Dia Tidak langsung ada menggantikan seperti Yesus. itu dalilnya. Hei, Ada, Zuma. dalilnya Yesus waspadalah bilang, kepada "Dikatakan penyesat nama yang datang Yesus kepadamu itu adalah memakai nabi nama terakhir." aku. Sekarang pertanyaan yang saya, terakhir. yang datang kepada Tidak ada yang Paulus datang, memakai Kak. nama siapa? Siapakah Aku yang terakhir, engkau bukan Tuhan? Yesus yang terakhir. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Hah? Hai. Nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus salah percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya. Enggak, jangan keluar dulu. Yang salah Ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku pengaku namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Zuma, saya baca ayatnya samamu, Zuma. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berkata, akulah Mesias. Ya, berarti jadi dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias. Dialah Mesias. Berarti dia mengaku Mesias. Dia rasul bagi umat yang apa? Oke. Sekarang, apakah Nabi Muhammad Apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Iya, Bang Suma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Yang lain diam, oke ya. Yang lain diam. Kalau enggak yang lain diam. Ngomong saya diam. Oke, sip, Babami, diam dulu. Saya baca data dulu. Saya turunkan, silakan. Ya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka.
Jawab dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya. Sebab Yesus berkata, setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Kamu yang datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, kan Anda yang menawarkan tema Nabi Muhammad atau Paulus. Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Jangan kau dulu gelas gitu. mimbar gereja. Di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis, santai tapi menyesatkan. Saya tegas, keras, tapi saya memberitakan kebenaran. Pertanyaan diminta waspada di abad pertama itu, nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya. Kita baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Karena yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa Diam, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33. Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab. Kita tahu ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya, saya di sini. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu. Penyesat ini betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya. Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya di sini saya baca pakai dalil ya, biar semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita langsung di sini aja dibaca di siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi membawa agama-agama. Yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul untuk menyesatkan. Pertanyaannya sederhana kali, ini apa orang ini? Yang datang di abad yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus, kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus tahun 33, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun, karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah dia kamu di situ siapa? Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini ku mau tunjukin data? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Bagus sekali ya Bang, ini saya baca data ini. Kamu itu siapa? Ya, Bang Juma ya, dengar ini. Kamu itu siapa? Jawab dulu, kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus. Yang hidup tahun? Yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya.
Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak nabi palsu. Apa sesudah aku naik? Ya. Yang sezaman Yesus, sesudah aku Yesus ini itu, banyak nabi palsu yang muncul, bukan sekarang. Yang sezaman Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia udah kau ke neraka saja, kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau baca data. Kau ke neraka sana, kau coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala kardoba balala. Salah bang. Yang dimaksud salah lagi. Iya. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah, ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Hei, belut listrik, jawab. Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Sama, siapa yang datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nah, gini, coba pahami. Enggak gini. Kamu itu muter aja ke sana. Kau yang muter. Yang datang pada zaman Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma nabi palsu. Iya, nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Menyamar kepada siapa? Kepada muridnya yang hidup di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu waspadamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu. Berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus. Kuulangi lagi sebelum pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan bang. Siapa yang datang kepada murid Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan? Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya udah, kau turun, kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak pendeta tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bible padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Proper gila kan? Nah, itulah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Bukan, gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia 50. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba, bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab.
Tinggal dilihat perilakunya Zuma. Jangan lihat perilaku. Dia Hei, serigala jangan kau berbulu lihat domba. perilaku. Hei, jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible. Nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah perilaku di sini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dia seolah-olah domba, susahnya tapi dia memakan. Susahnya Dia ngajarin orang yang sudah terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku, diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang, Baik Zuma. iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Bukan. Dia Nah, dalilnya begitu. Dengan Dalilnya. domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Astagfirullahalazim. Dia, dengar, dia dalilnya kau baca. Dengar dalilnya. Dengan memakai bulu domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya, adalah serigala memakai. Udah memenuhi syarat. domba Syarat pertama sudah dipenuhi. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, yang menyamar. Sekarang begini. Yesus, saudara. Dia, sekarang begini. Sekarang begini. Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus, Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat. Itu makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih karena Yesus itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel, Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasulnya dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, rasul kami dari Arab. Sorry. Karena dalam apa juga? Karena telah diberikan kepada keturunan rasul kami dari Arab. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono.
Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan yang memang nyamar. para nabi itu kan melalui garis Bukan keturunan Ishak dan Paulus. Yakub, kan? Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi nggak Paulus ada- dengan nggak Nabi ada Muhammad. Tanpa, Ayo. tanpa memakai Ah. nabi-nabi dari Israel, Zuma, tidak akan mungkin. Karena Siapa kenabian yang menyamar-nyamar itu kemudian? dari Ishak, Yakub, Siapa dan yang keturunannya. menyamar-nyamar? Ayo. Siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? dia mengaku-ngaku ini kami itu melakukan siapa? melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Tapi Siapa? dia Siapa? pembunuh. Makanya Siapa? domba dan serigala. Ya, Domba siapa tidak yang membunuh. menyamar-nyamar? Katanya dia ini adalah pelaku Taurat, padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen tidak Siapa? pernah Taurat. Kubacakan Makanya dalilnya. orang Kristen tidak disuruh, Dalam Zuma. 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Siapa Paulus itu? tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat, kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus dia Hey, bilang aku tidak Saya melanjutkan ulang Taurat. lagi. Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini Ya, siapa? betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak pelaku Menyamar hukum enggak Taurat. nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Yeay, Justru itu yang menyamar itu adalah tidak menyamar. kami ini adalah pelaku tidak yang menyamar meneruskan katanya kitab nabi-nabi. kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Zuma. Saya Apakah ulang seperti lagi. serigala? Dia Saya tidak. ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan Makanya penganut dia Taurat, kasih kesimpulan, tetapi dia berpura-pura aku menjadi tidak penganut Taurat, supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya? Kan yang dikatakan di ayat tadi itu, Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala, tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini tapi diajarkan dalilmu. ajaran kasih. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Kok dia bukan orang Yahudi? Loh, Kamu baru bilang dia keturunan siapa? saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, Dia orang Paulus Yahudi. mengaku Berarti serigala itu dia mengaku lahir Karena sebagai kamu apa? bilang itu tadi adalah Israel domba. Dulu. Berarti harus ada di luar Israel Kutanya dulu. yang Dengar. Paulus di dalam kisah para sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? daerah lahirnya keturunannya. kan dia Daerah keturunan- lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi. Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Dibelinya Mulai. Dia Baca beli gelar dalilmu, dia beli gelar baca itu sebagai kitabmu. orang Dia orang sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Iya, ini Jangan kau nipu. bukan keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku. Zuma. Tentang Keturunan kelahiranku. orang Barat pun lahir di Tentang Indonesia, Zuma. kelahiranku. Aku ini orang Roma. Makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita. Dia campuran.
Itu kitabmu Jangan- sendiri yang mengatakan itu. Sebenarnya kitabmu maksudnya sendiri. itu Zuma. Kau baca Dia kisah para mengaku rasul. Ajaran Kau baca. dari Tauhid Yahudi. Ini terakhir tapi dari saya, sungguh-sungguh terakhir. tidak mengajarkan Tauhid Yahudi. Terakhir dari Yesus saya, seperti terakhir. orang- Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar masuk di tengah-tengah penganut Torah padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar, itu serigala yang masuk. Ini yang terakhir, saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang Ya, tapi mengacaukan. dia tidak pernah membunuh kan Zuma. Justru Dia mengacaukan. justru di Siapa seluruh bilang dia tidak ajarannya pernah adalah membunuh? Siapa bilang ajaran dia tidak kasih. membunuh? Siapa setelah bilang? mengikuti Yesus, Siapa bilang dia tidak membunuh? setelah menerima ajaran Yesus, Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan. Pengakuannya baca di dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh mana jasad, yang kau baca itu, baca? dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Enggak, Setelah ayat mana Paulus dulu itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal Zuma, sehat ayat mana manusia. dulu itu? Janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar Nah, baca berjalan, 2 aku sudah Korintus tamat 10 ayat 5, Zuma. pengetahuanku tentang Bibel. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merusak setiap kubu yang dibangun Kau baca, oleh siapa yang bisa buka keangkuhan. kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Kita buktikan kalau Monitor, lagi-lagi monitor. lembaga Bibel Manusia. Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita Siap, buktikan siap. kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firman-Nya dibunuh oleh Paulus. Silakan buka kamera, kita buktikan. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu. Bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh lembaga Bibel Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek. Supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan Siasat merubuhkan itu setiap penipuan. kubu yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia siasat di situ. yang menentang pengenalan akan Bukan Allah. Jadi siasat, itu yang logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan Jangan lo, ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo dek. Coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam terjemahan. Pemikiran, logis. Nih, Ayo, kami bahasa Yunaninya. kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi. Nah ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Gurunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan. Oh, pengetahuan nih. Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Karena ada Segala- ayat selanjutnya itu yang Sebentar, kita menentang. buka. Ini berapa? Ini yang mana, Dek? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan ini apa? ya. Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini, Ah, kita klik. Logismos. apa itu logismos? Siasat. 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 Atau Nih. Pikiran, siasat, pemikiran. cara pikir yang menyesatkan.
Logis. Logis itu pemikiran. Terus? Iya, cuma kalau dibahas apanya? Berarti Paulus mematikan logika manusia. Hei, dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran dan merubuhkan. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan kemudian? Pemikiran yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan kemudian? Yang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Coba dilanjutkan. Oleh Paulus ini yang mau dirubah oleh Paulus. Merubuhkan pemikiran yang ketinggian diri. Pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ini kan kita buka di sini originalnya. Iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Sudah jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah, itu yang mau tidak ada kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek Dinda Alif, ada nggak? Tadi barusan ditunjukkan oleh abang itu, Daten. Mana kata menentang di situ, mana? Aduh, tunjukkan. Nih kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu kata itu artinya coba. kan. Mana menentang di situ, tunjukkan Kita ke lihat saya. dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia mau cari kata menentang. Ada nggak kata menentang? Ke bawah dulu. Mana kata menentang? Mana kata menentang? Mana? Bawah lagi bawah tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak gitu? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Aduh, Mana coba di situ ada nggak? Ya ada lah ya. Maka dibilang di situ. Dinda Alif coba baca yang jelas deh. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Ada kata keangkuhan. Ada. Sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Ada. Ya silakan cari. Di mana coba? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan. Di mana di sini? Ada nggak kata keangkuhan? Coba serang nomornya nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya. Paromenon, pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Paromenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Paromenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ, mana? Itu di bawah. Memandang, berseru. Berserulah. Berlaku angkuh. Dia kesini berlaku kali. angkuh. Mana? Itu berlaku angkuh itu yang mana? Coba. Makanya memandang, katanya berseru. Tidak ada itu, nggak ada. Itu di atas paromenon. Kami mematahkan, membinasakan. Jangan gitu kali. Kata ereo setiap siasat pemikiran manusia. Coba. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, nggak ada. Tidak ada kata keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau. Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran logismas manusia dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan, theos. Bukan loh. Makanya apa? Kaipan hipsoma paromenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Tidak ada. Nggak ada seperti itu, nggak ada membinasakan setiap pemikiran.
membinasakan setiap pemikiran. Coba Dek kembali ke ke terjemahan lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran manusia. Setiap pemikiran manusia. Oke. Itu. Coba kita baca, Bang. Bang Alif. Yang mana, Gurunda? Coba di situ tidak ada kata di dalam original teksnya itu tadi. Itu berseru. Berseru, tetapi diambilkan paragraf keduanya. Dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca, Bang. Dan coba Dinda Alif. Jangan diam Dinda Alif. Yang mana saya juga lihat di sini. Iya, oke, siap. Yang pakai terjemahan ini ya. Dan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. Bentar, bentar. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan, Gurunda? Iya. Nah. Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. Kami mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya setelah tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan setiap pikiran segala pikiran. Coba. Pikiran apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Neuma. Setelahnya? Pikiran. Setelahnya? Sampingnya? Bertaat dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran supaya taat kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Coba itu pemikiran, pengenalan akan bukan pemikiran, pengenalan akan siasat di atas pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan. Yang di mana ini TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk sebentar, ininya nongol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada Kristus. Dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya ini. Ya, menaklukkan segala pikiran manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran yang mana? Semua pikiran. Semua yang pikiran. Ada dari semua pikiran. Semua yang pikiran dibangun oleh keangkuhan manusia, Bang Zuma. Itu semua yang harus pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan, dihilangkan, ditaklukkan. Bukan, Bang Zuma, ada sebelumnya, Bang Zuma. Bukan semua pikiran yang bagus. Kok pikiran yang bagus gimana? Manusia pikiran yang bagus yang mana? Pengenalan akan Allah. Itu yang harus kami menawan segala pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, sebelumnya jadi tidak ada lagi fungsi logis, tidak ada fungsi logis lagi, karena semuanya ditawan menuju kepada pengenalan akan Yesus. Makanya orang yang menuhankan Yesus logikanya tidak main. Jadi ada di terjemahan ini juga nih. Iya. Itu maksudnya. Jadi orang yang ditawan oleh Paulus untuk menyembah Yesus itu logikanya habis, mati dia. Gak ada lagi. Menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus. Iya, pikiran apa yang ditawan oleh abangku? Semua pemikiran. Makanya dengar. Ketika berbicara yang lain kalian masih berlogika. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, logika kalian hilang, habis logika kalian itu.
Bukan Langsung Bang Zuma, di ayat itu apa yang mau ditawan? semua pemikiran Yang dibangun sehingga oleh dengar. manusia Kalau untuk Anda menentang masih pengenalan akan Allah. kalau Anda melepaskan pemikiran Anda yang ditawan Paulus terhadap Yesus, Anda tidak mungkin menuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Tidak mungkin ada Bukan manusia itu yang tujuannya di berpikir, situ, Bang Zuma. tidak mungkin ada manusia yang berpikir bisa menyembah sesamanya manusia. Tidak mungkin. Pasti karena ada yang menghilangkan akalmu sampai kau mau menyembah dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Coba dek. Di sabda ya? Iya. Oke, kita tambah. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, ini Paulus ini membunuh akal ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sophia apa? Bijak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Orang-orang bijak ini ya. Ya, bijak. Itu sebenarnya bukan itu terjemahannya. Iya, enggak ada. Itu penggabungan kata. Apa yang dikatakan di situ? Ini, sunetos, orang pandai, cerdas, orang-orang bijak. Aku akan menghilangkan apa? Kepandaian orang-orang pandai jadi. Orang-orang terpelajar. Sopos dalam bahasa Yunani. Coba sopos enggak? Yang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang berhikmat. Kata hikmat di situ apa? Oh iya. Sopos kan? Nah, ya. Sopos itu artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang yang cerdas atau pintar dan kearifan. Arif di situ apa, Dek? Yang buka arif. Kearifan di situ itu salah terjemahan. Harusnya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir cerdas akan aku apakan? Pengertian akan kecerdasan, kearifan, pengertianku. Kearifan itu sunesis itu artinya kemampuan berpikir kan? Akan kulenyapkan. Akan kulenyapkan. Kemampuan berpikir akan aku lenyapkan. Itu masih kurang. Bang Zuma, makanya Masih Bang kurang. Zuma kalau baca Alkitab dia tidak hanya ayat per ayat. Itu kalau kamu baca ayat selanjutnya. Bukan. Di 1 Korintus 1:19 itu terlalu jauh. Terlalu jauh menyimpang dari isinya. Baca ayat 20 lagi dengarkan. sampai seterusnya. Dengarkan. Nanti kamu akan mengerti Aku apa akan artinya. membinasakan hikmat orang-orang berkhidmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Padahal bukan itu artinya. Dia mau menghilangkan kecerdasan. Bukan. Arti yang sesungguhnya adalah, Makanya baca di ayat dengarkan, selanjutnya, Bang arti yang Zuma. sesungguhnya adalah, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu arti yang sesungguhnya. Artinya, setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir. Orang yang mematikan logika. Itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat. Tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil. Itu dalil, Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susahlah. Itu begitu Alkitab juga itu dia tidak kalau ayat per Kristen ayat. Ada hanya perikopnya. membaca pakai dogma.
Begitu juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga kalau tidak mengerti original teks. Begitu juga kalau hanya mengikuti terjemahan yang direvisi dan direvisi. Kalau orang membaca dalil per dalil, berarti orang itu kritis. Dia sangat kritik terhadap apa yang tertulis di sana. Inilah yang terjadi. Aku akan membinasakan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Coba Anda lihat, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kemudian master. Begitu mereka disebut Kristen, kemana mereka pergi hari Minggu? Ngapain dia di sana? Menyembah sosok manusia atau makhluk yang juga bertuhan. Hilang kecerdasan, hilang kepintaran, hikmat orang bijak kemudian seketika lenyap. Kenapa? Karena memang sudah dihilangkan oleh Paulus. Makanya kalau membaca Alkitab, baca yang jangan Anda katakan, jangan Anda katakan bahwa saya salah. Coba orang-orang Kristen yang gelar profesor, coba yang bergelar profesor di Kristen, coba tanya mereka, apakah betul yang keluar dari rahim Maria berupa bayi tak berdaya itu Tuhan? Ya. Tanya gelarnya apa? Profesor. Kenapa bisa menyembah kepada bayi? Karena itu tadi, kecerdasannya aku cabut, kepintarannya, logikanya aku matikan. Aku tawan semua kecerdasannya menuju kepada ketuhanan Yesus. Dalil. Kalau kita lihat pakai dasi, cerdas dia. Di keteknya ada buku. Setiap hari kemudian di kantong baju ada pulpen yang mahal. Ikuti dari belakang, kemana dia pergi? Oh, melangkah masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung itu ada patung boneka anak-anak, mereka ciumi. Ditanya, ini prop, ini apa? Ini siapa? Itu patung Tuhanku. Masih berakal enggak dia tuh? Masih cerdas gak dia sesuai dengan gelarnya tuh? Masih pintar enggak sesuai dengan gelarnya? Masih punya logika enggak? Shit, tak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah ditawan oleh Paulus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kamu enggak malu? Profesor, di kampus dia dosen, di kampus dia rektor. Begitu hari Minggu, dia pergi ke sebuah gedung, menciumi patung anak bayi yang tidak bisa berkedip matanya. Ditanya, Prof, ini siapa? Ini patung Tuhanku. Logika hilang, keilmuan hilang, kecerdasan hilang, intelektual hilang, logisme yang ada pada dirinya hilang seketika. Dia seperti rumput kering yang bergoyang. Itu fakta, Dek. Itu fakta. Saya izin ibadah dulu. Di sini sudah asar. Silakan Dinda Alif. Barakallahu fiik. Lanjut. Masya Allah. Siap Gurunda. Kasling. Yaitu pembuktian Bang Tian ya. Tadi pembuktian berdasarkan dilumpuhkan akalnya ketika ditanya dibahas seperti itu. Benar nggak? Kalau makanya kalau dibahas Bang, itu yang seperti tadi di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 itu, apa yang ditawan kepada Kristus adalah pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Itu harus dirobohkan. Dan menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran. Pengenalan akan Allah. Makanya itu ada ayat. Nggak ada. Itu sebelumnya. Tadi sudah selesai. Di ayat tadi yang sudah selesai. Sama. Di ayat yang sama. Iya, kalimat berikutnya, kami menawan segala pikiran. Segala. Iya, pikiran yang mana?